sosialisasi pengenalan program petani makmur ya. Jadi kita ini bergerak mulai bulan Agustus, jadi sudah 4 bulan jalan ini ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, mau 5 bulan. Nah, jadi kita bergerak seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di Banjarmasin Situ Bu, situ Bu. Kan baris-baris nggak apa-apa Bu. Sosialisasi ini, Situ nah, berbaris 2. dalam hal ini kami datang di desa apa ini? Simpang Nungki Pak. Nungki. Kami datang bertiga, jadi ulun perkenalkan nama ulun pribadi Pak Rudin, yang kedua teman satu tim juga Pak Rusmi, yang kebetulan kenal dengan Ibu Lauda yang berdomisili di sini, kemudian juga ada Ibu Hartini. Jadi kami bertiga keliling ke desa-desa kemanapun ya, mengisi acara sosialisasi ini supaya petani-petani baik ibu-ibu maupun yang laki-lakinya itu mengenal. Kebetulan perusahaan kami ini bekerjasama dengan pemerintah, bersama-sama melaksanakan program namanya Gerakan Organik Nasional. Jadi Gerakan Organik Nasional ini terus-menerus dilakukan. Insya Allah suatu saat nanti, entah tahun berapa, seluruh petani di Indonesia ini oleh pemerintah tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Nah, ada alasannya Ibu lah. Ada alasannya kenapa jadi kita beralih ke organik ya. Organik. Kenapa jadi kita beralih ke organik? Ada 2 ya alasan yang menonjol. Yang pertama adalah secara kesehatan penyakit degeneratif ya, seperti kanker, diabetes, jantung, stroke itu makin meningkat ya, Kemudian yang kedua, karena lahan pertanian kita ini semakin lawas, semakin lama itu semakin kritis. Semakin sulit ditanami. Nah, tanahnya jadi asam, mengeras, tidak subur lagi. Nah, iya, Pak. Itu alasan pemerintah. Nah, akhirnya pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pabrik pupuk organik untuk mensosialisasikan. Nah, salah satunya adalah di desa Ibu-ibu sini. Ya, kami ditugaskan ke sini. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan penyakit berat tadi, kenapa jadi makin bertambah nih penyakit nih, makin lama tuh. Dulu kalau memberi uang artinya berlebihan beras ya, tapi sekarang kita kekurangan. Nah, hari ini tercatat ada 48 negara yang kelaparan gara-gara bahan pangan tidak mencukupi ya, karena apa? Lahan sudah tidak subur lagi ditanam karena penggunaan yang puluhan tahun pupuk kimia tadi. Nah, itu sebabnya kami datang ke sini memberikan solusi terbaik bagi petani supaya petani ini sehat-sehat semua. Amin. Yang kedua, supaya petaninya makmur. Amin. Kenapa jadi makmur? Karena yang kami tawarkan ini adalah kayak apa kalau kita bertani itu sedikit-dikitnya keluar duit, tetapi hasil panen kita berlimpah. Nah, terus akhirnya aman. Kan kalau panen berlimpah, duit yang kita keluarkan untuk biaya bertanam tadi sedikit, akhirnya petaninya makmur. Nah, ini sudah dicoba 2 tahun sudah di Banyuwangi, Ibu. Bukan di daerah kita. Jadi sebelum ini diluncurkan di Banyuwangi sudah dicoba 2 tahun. Alhamdulillah 90% petani di sana makmur. Ya. Nah, setelah makmur di situ oleh pemerintah, oke, langsung diangkat ini. Sebarkan seluruh Indonesia. Nah, supaya tahu. Jadi insya Allah ini memberikan solusi bagi petani. Nah, nama-namanya programnya adalah POMAR, Petani Pornas Makmur. Ya, meliputi apa aja. Nah, tetapi kita akan menjawab dulu nih banyak permasalahan selama ini yang dihadapi petani. Petani saat ini susah mendapatkan pupuk. Kalaupun ada pupuknya harganya mahal. Iyalah kira-kira. Iya, Nah, mahal. Nah, menaik terus nih. Nah, kemudian kesulitan dalam biaya transportasi. Ya, maksudnya kita mendatangkan pupuk itu kan ada ongkos angkutnya. Ongkos angkutnya BBM naik nih.
Nah, naik jualnya menaikkan, akhirnya petani keluar duit makin banyak keluarnya. Kemudian hasil panen makin lama makin menurun, iyalah. Di sini makin naik kah panen atau makin menurun? Menurun. Makin jadi menghasilkan cuma 3,6 juta ton aja. Jadi kekurangan itu 21,5, kekurangan 21,5 juta ton kekurangannya setiap musim tanam. Nah, karena setiap musim tanam perlunya banyak, yang tersedia sedikit, akhirnya untuk mendapatkan pupuk ini susah. Nah, kalaupun ada, harganya mahal. Nah, ini yang kedua. Kenapa harga pupuk makin mahal? Karena untuk mengolah pupuk kimia itu bahannya dari bahan kimia. Bahan kimia ini tidak ada di Indonesia, Ibu-ibu. Harus mendatangkan dari luar negeri. Dari mana salah satu negaranya? Rusia. Padahal hari ini Rusia sedang perang. Perang ada? Ada berita di TV kan? Perang. Rusia perang dengan Ukraina. Ya kok? Nah, akhirnya apa? Akhirnya bahan kimia ini di stoknya tidak dijualnya keluar. Di stoknya di dalam negeri. Akhirnya Indonesia kada dapat lagi diisi bahan kimia untuk mengolah pupuk. Nah, itu jadi sebabnya pupuk makin lawas, makin mahal. Yang kedua, pemerintah pun berangsur-angsur mencabut subsidi. Jadi tidak ada lagi, nanti ada pupuk kimia nanti dijual orang, ibu-ibu, ada, tapi di toko-toko pertanian, tetapi tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Karena pemerintah sudah mencabut berangsur-angsur. Ya, ulun ketemu ketua kelompok tani di Tanah Laut, ulun tanya, dulu mendapatkan pupuk subsidi ada berapa? Dulu katanya dapat bisa sampai 30 karung, 30 karung lah. Dapat katanya untuk kelompok tani di sini. Tapi sekarang katanya dua karung aja susah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, akhirnya apa? Petani keluar beli di luar itu mahal harganya karena tidak subsidi. Nah, pemerintah sudah mencabut subsidi. Apalagi 2023 ini udah total habis, tidak ada lagi yang disubsidi. Nah, akhirnya apa? Petani akan kesulitan. Nah, makanya pemerintah menganjurkan untuk menggunakan pupuk organik, ya, yang simple, yang praktis, yang sederhana, yang duitnya tidak terlalu banyak keluar, ya. Oke, yang ketiga, biaya transport naik. Kenapa? Karena harga BBM naik. Dan kemudian menggunakan pupuk kimia ini tidak praktis, karena 1 hektar lahan itu memerlukan setengah ton. Setengah ton itu 500 kilo lah. Jadi kalau kita sini Bohuma juga kan menyebutnya. Bohuma. Nah, ke ladang Bohuma itu kan mungkin ladang kita jauh di tengah sana. Nah, pupuknya ada di pinggir jalan. Untuk ngangkut ke dalamnya tuh gimana? Satu karung 50 kilo beratnya. Nah, ini apa banyak itu yang lain. Nah, itu sebabnya ibu-ibu, ya. Jadi dengan tidak praktisnya memakai pupuk kimia tadi, yang kedua dengan alasan tanah makin lama makin tidak subur, yang ketiga lagi makin lama orang makin banyak kena penyakit karena makan bahan pangan yang mengandung bahan kimia. Nah, kemudian di samping juga kalau kita mau upah orang perlu biaya buruh, kan ngangkut ke sawah atau ke ladang itu kan perlu tenaga, ya kan? Nah, kalau kita tidak mampu karena ketuaan misalkan, tidak mudah lagi Pak, terpaksa memberi upah dengan orang. Jadi upah buruh keluar lagi uang petani, tidak praktis, ya. Kemudian yang keempat, kenapa hasil panen makin lama makin menurun? Itu karena penggunaan pupuk kimia yang terus menerus pada lahan pertanian ini akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi hewan-hewan di dalam tanah itu matian, boy. Karena matian termasuk cacing pun mati juga ya. Karena kena kimia tadi. Kelawasan sudah, kelamaan kita menggunakan pupuk kimia. Nah, karena mati mikroorganisme sehingga apa? Tanah itu jadi asam. Makanya petani kalau mau sebelum bertanam itu disebar dulu kapur ke pupuk organik aja supaya sehat, petaninya sehat-sehat, makmur kayak itu. Nah, intinya seperti itu. Kemudian mengajak masyarakat melakukan penanaman di rumah-rumah, di rumah tangga. Kita dianjurkan untuk menanam kebutuhan dapur itu, tanaman-tanaman yang mengarah ke bumbu-bumbu. Nah, itu bisa digunakan pekarangan. Yang keempat, bekerja sama dengan produsen pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan 25 juta ton
per musim tanam. Jadi supaya terpenuhi kebutuhan petani ini. Jadi petani ini kada pusing lagi, tidak repot lagi tentang pupuk. Jadi ada terus standby pupuk ini. Jadi kapan aja diperlukan siap. Nah begitu. Jadi tidak menjadi sulit lagi. Nah dukungan semua pihak-pihak. Ya kenapa penggunaan pupuk kimia ini menyebabkan lahan makin hilang kesuburannya. Pupuk kimia juga menyebabkan penurunan hasil pertanian. Kemudian pupuk kimia juga makin mahal, membuat biaya produksi petani makin meningkat. Pupuk kimia juga sangat tidak praktis karena apa? Membutuhkan biaya angkut yang mahal. Pupuk kimia juga secara langsung membuat hasil pertanian tidak sehat, ya, membuat hasil pertanian kita tidak sehat. Oke. Nah, kami dari PT AWM tadi meluncurkan sebuah program namanya Petani Pornas Makmur, ya, yaitu sebuah program bagaimana meningkatkan petani ini supaya sejahtera, supaya makmur lah. Nah, namanya si Pomar. Kalau di TV itu si bolang, ya kan? Supaya mudah aja diingat, si Pomar. P-nya itu petani, O-nya itu diambil dari kata Pornas. Pornas itu nama pupuk kita, pupuk organik kita. Mar itu maksudnya makmur. Nah, diambil dari kata M, A, dan R yang terakhirnya. Ya, si Pomar. Apa programnya? Ada 4. Ibu-ibu, pertama memberi subsidi. Jadi perusahaan kita juga memberi subsidi pupuk organik ini supaya apa? Supaya meningkat hasil pertanian, ya, meningkat. Yang kedua, peningkatan produksi hasil pertanian. Yang ketiga, program pengurangan biaya produksi. Jadi supaya petani ini tidak banyak mengeluarkan uang, ya. Kemudian yang keempat, ada program jejaring sosialnya. Jadi kalau ibu-ibu aktif seperti ini, ada organisasi, bisa dimanfaatkan program yang nomor 4, ya. Tapi yang belum mau ceritakan ini nomor 1 aja dulu, ya. Kalau peningkatan produksi hasil pertanian itu nanti kalau sudah ada agen di sini, ya, ada agen artinya maksudnya tempat stok barang di sini. Nah, itu nanti kami akan ajarkan bagaimana meningkatkan supaya tanaman ini menghasilkan lebih, ya, berlimpah. Ya, kemudian bagaimana pengurangan biaya produksinya juga kami sampaikan nanti lewat agen nanti, ya. Nah, oke. Pupuk organik generasi 1, ya, ini belum menyebabkan menyelesaikan masalah, ya. Orang berpikir, petani-petani berpikir sekarang ini kalau pupuk organik itu mahal, Pak. Tidak salah. Ibu-ibu kalau berpendapat mahal itu tidak salah. Karena kami sudah mencoba membeli beras hasil pupuk organik, harganya mahal, Bu. Jadi kami ke supermarket 4 sampai jam 6, atau di sini sampai jam 5 aja. Bisa juga ada, bisa jam 5, bisa jam 6. Jadi jangan menyemprot tanaman itu di luar waktu itu. Jangan suka-suka siang-siang semprot, subuh disemprot, malam disemprot. Jangan, ubah sekarang. Ubah dari jam 7 sampai jam 9. Kalau pagi, kalau udah nyempat pagi, kada sempat, masih sibuk, haur ke pasar misalnya atau apa, sore pilih. Sore jam 4 sampai jam 6. Nah, jadi 2 jam di pagi, 2 jam di sore. Itu waktu yang terbaik kalau kita memupuk, memberi tanaman makanan. Karena apa? Mulutnya menganga. Waktu itu dia lagi lapar, menganga, minta suapi. Nah, kalau bahasa Banjar minta suapi. Ibarat bayi itu menganga, kelaparan, minta suapi. Itunya menganganya di 2 jam itu. Ya, ini cara bertanam efektif. Coba nanti pian hasilnya beda, Bu. Hasilnya beda, luar biasa hasilnya. Pian kaget nanti suburnya cepat subur. Ibaratnya menghasilkan buah tuh cepat berbuah. Jadi waktunya pendek, biasanya panen 4 bulan, ini majunya bisa 3 bulan panen sudah. Nah, jadi biaya tuh enteng jadinya, tidak keluar banyak biaya, ya. Asal itu diperhatikan, ya. Jadi waktu semprotnya. Nah, terus karena nanoteknologi, maka kandungan di dalamnya dapat diserap secara instan 100%. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir bila menyemprot bunga misalnya. Ini ibu-ibu nih ada misalnya mengandalkan bunga, misalnya kan dia senang kayak bunga anggrek atau apa. Itu tidak sampai 15 menit begitu ibu-ibu semprot, tidak sampai 15 menit itu sudah habis dimakannya, sudah masuk. Jadi kalau kita bertanam padi, menyemprot padi,
tidak perlu lihat hari, ya, mau hujan, mau cerah, apa terserah aja. Pokoknya 15 menit sudah dimakannya habis sudah. Nah, jadi efektif jadinya, tidak terbuang. Kalau pian menggunakan pupuk kimia, Ibu Bulan, ini sudah dipelajari oleh para ahli pertanian. Ternyata yang dimakan oleh tanaman itu 30% aja, 70% terbuang. Nah, belum lagi habis menyemprot pupuk kimia, tiba-tiba 3 jam kemudian hujan. Kayak apa kira-kira? Hilang. Mana tenaga sudah keluar, mana biaya sudah keluar. Nah, kena ya pulang, bahasa pulang kita menghadapi hari pulang. Kayak cerah nih, hanya penyemprotan pulang. Nah, hasil tidak efektif karena 30% aja yang makan, bukan 100%. Kalau menggunakan pupuk teknologi nano ini, dia 100% diserapnya. Kayak ibarat sepiring nasi itu dia makan habis, ada bersisa. Kalau pupuk kimia itu 30% aja dimakannya, yang 70% itu terbuang, larut ke banyu, larut kemana-mana. Ya, oke. Kemudian merupakan pupuk all in one, satu untuk semua. Nah, ini pupuk ini sebutin aja, dan semuaan. Ya, ini kalau pian sekotak ini, nah isinya 25 saset. Ya, isi 25 saset. Ini pian kawa 12 borongan sampai panen. Sebutin ini cukup. Sampai panen pian, mulai awal menanam sampai panen 12 borongan, 1/3 hektar. Memupuknya setiap 15 hari sekali. Paling-paling ibu paling-paling 4 kali atau 5 kali ya memupuknya. Udah tuh langsung sudah panen sudah. 4 atau 5 kali udah panen. Ya, pokoknya sampai panen lah. Ini habisnya 1 kotak aja. Nah, membawanya praktis. Bawa aja ke ladang situ. Coba pupuk kimia. Ini perbandingannya 10 kilo 500 kilo nih. 10 karung perbandingannya. Itu cukup 12 borong. Ini cukup untuk 12 borong. Jadi kalau 1 hektar berarti perlu 3 ini. 3 kotak. 1 kotak itu 500 Ya. kilo. 500. Maksudnya Satu kotak itu perbandingannya dengan 500. bukan 500, 160 kilo 160. pupuk kimia. Sekitar lebih lah. Ya, sekitar setengah lah. Oh, sekitar Nah, setengah. kalau pupuk kimianya ini 1 sekotak. sak setengah. Ya. Kalau sehektar kan memerlukan 500 kilo pupuk kimia. Iya. NPK-nya tuh. Iya. Itu baru NPK, belum lagi Korea. obat semprotnya, belum lagi pestisida, belum lagi fungisida. Nah, macam-macam itu tambahan terus, itu duit keluar terus. Kalau Kalau ini ibu-ibu menggunakan pupuk ini tidak perlu lagi menggunakan kimia, pestisida, fungisida. Sudah ini jadi satu di oh sini. iya ya, berarti Makanya pupuk. all in one. Mm, Ya, semua untuk satu ininya praktis. Nah, jadi sekali beli ini sudah cukup. Nggak lagi, nggak mikir yang lain lagi, tinggal diterapkan aja. Udah. all in one kan. Gitu. Nanti Mbak, aku Kapur itu di awal. Ya, di awal Pengen kan aku. untuk tanah. Pengen Ya. aku beres. Ya, itu kalau lahannya asam. Tapi nanti Kipari diukur Mbak, dulu. kipari. pH-nya diukur dulu dengan alat ukur Kipari ya pH kena tanah. jeruk kena jeruk. Bilanya pH-nya Kita nandur bagus, pari nggak saya. perlu kapur, langsung aja tanam. Tapi bila pH-nya turun dari 5, nah baru dikasih kapur dulu. Ya, jadi caranya begitu. Oke. Kenapa jadi all in one? Karena unsur makronya sudah ada di sini. Jadi NPK-nya sudah ada. Ya, kayak ibarat makanan nasi itu nasi, lauknya sudah ada. Ya, sudah lengkap. Ya, kemudian unsur mikronya ada 16 nutrisi tambahan. Itu maksudnya ibarat kita tuh buah dan sayur. Nah, kemudian ada lagi zat PT hayatinya, zat perangsang tumbuh. Nah, kalau zat perangsang tumbuh dia ada juga di sini, tapi bedanya dengan yang kuning ini. Yang kuning ini yang cair, ini yang serbuk. Yang cair ini lebih banyak zat perangsang tumbuhnya. Jadi ibu-ibu kalau awal-awal bertanam, yang masih bayi tanamannya itu menggunakan yang cair supaya dia cepat besar. Nah, baru tanam ini Pakai yang cair. kalau mau mengarah ke buah supaya banyak buahnya, lebat dan isinya berat, padat, ibarat padi itu langsung menunduknya berat, ini pakai yang serbuk. Nah, jadi itu aja. Tapi andai kata nggak ada yang cair, nggak apa-apa, ini bisa aja juga sampai panen. Ini pun juga bisa sampai panen. Cuma
yang cair ini dilebihkan kepada perangsang tumbuhnya supaya lakas tumbuh. Ibaratnya anakannya tuh banyak anaknya. Ini pernah dicoba di Bekasi, boy. Orang bertanam menggunakan pupuk yang cair ini. Ternyata anakannya itu satu induknya itu anakan bisa sampai 100. Ada yang 100 lebih dihitung. Pohon. Nah, langsung aja dipanen. Jadi tidak 4 bulan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan berat proporsi panen. Maksudnya tadi beratnya tadi bertambah. Kemudian yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, ibu-ibu kalau menyemprot ini nggak usah pakai tutup hidung lagi, ya kan? Masuk hidung, pakai masker kalau perlu lagi. Nah, jadi napas biasa masuk paru-paru dia aman, ya kan? Tidak mengganggu kesehatan. Itu mengurangi juga pencemaran lingkungan. Kemudian yang kelima, menghemat pupuk kimia. Jadi ibu-ibu sudah bisa aja sudah tidak pakai lagi pupuk kimia, ya. Kemudian yang keenam, menghemat fungisida. Jadi tidak perlu lagi beli obat-obat jamur. Misalnya tanamannya berjamur nih, kenapa ada putih-putih di lombok misalnya, ya, atau jeruk misalnya ada yang hitam-hitam di ya, ada jamurnya di daun itu nempel. Tidak perlu lagi. Ya, kita sudah menyaksikan langsung petani jeruk di Mandastana. Ya, di Mandastana itu panennya luar biasa. Nyambung, Bu. Jadi biasanya kalau habis panen kan ada jeda. Ini enggak, dia nyambung. Jadi dia di sela-sela buah yang besar-besar itu yang mau dipanen, dia muncul lagi tunas-tunas baru. Di sela-selanya itu muncul lagi tunas-tunas baru dan ada jeruknya kecil-kecil muncul. Jadi nyambung dia. Jadi panen terus itu nanti. Berlanjut. Jadi kalau punya berapa rakun, berapa batang pohon jeruk, udah. Kasih senang. Mia, Maja, nuker data nanti doang ya mama dapat arisan dia. Kebetulan si anak taruh bilang Sitri ya Nani Mariani Berliani Kamalian Juminten Mulyani itu baru Ai. Sitri mau sarung dia berarti kurang sama kurang apa malah orang pada berang anu. Ya, sampai foto.